Shalom adik-adik. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Nah, di masa ini adik-adik, kita diajak untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Gimana ya caranya kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan? Ada yang tahu nggak adik-adik? Yes, betul. Tentunya dengan bertobat. Lalu memperbaiki perbuatan-perbuatan dosa kita, menjadi anak yang taat, dan tentunya mengikuti via online. Nah, Tuhan pasti senang adik-adik melihat kalian begitu rajin mengikuti via online. Mari adik-adik, kita menyalakan lingkaran Advent lilin yang kedua ya. Adik-adik, kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam hidup kita. Yuk, Kak Irin mau ajak adik-adik untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Yeay. Oke, yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman dari Frater, mari Kak Irin mau ajak adik-adik untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih hari ini Kau izinkan kami Tuhan untuk tiba di masa Advent yang kedua. Ya Tuhan, di masa perdobatan ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami. Kami mau meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu hadir Tuhan di dalam hati kami dan memimpin kami agar kami mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Bunda Maria, Bunda terkasih, doakanlah kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Halo adik-adik semua, pada hari Minggu Advent kedua ini kita mau merenungkan bacaan kitab suci. Yuk kita semua ambil kitab suci kita buka dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 1 ayat 4 sampai 6, dilanjutkan ayat 8 sampai 11. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 1 ayat 4 sampai 6, dilanjutkan ayat 8 sampai 11.
Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, setelah tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, kali ini Frater Ivan mau membantu adik-adik untuk merenungkan sabda Tuhan. Begini adik-adik, Frater sejak dulu punya kesukaan untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata alam. Nah, mulai dari gunung, terus sungai, terus pantai, bukit, air terjun, dan masih banyak lagi adik-adik. Salah satu tempat yang Frater suka adalah berkunjung ke air terjun. Di air terjun itu Frater bisa main-main dengan teman-teman Frater, bisa berenang, mandi, dan lain sebagainya. Suatu ketika Frater dan teman-teman Frater penasaran adik-adik, di mana aliran air dari air terjun itu bisa sampai ke rumah-rumah orang, rumah-rumah warga. Nah, waktu itu Frater dan teman-teman Frater jalan-jalan gitu ya, mengikuti aliran air terjun itu. Nah, dari situ Frater melihat bahwa dari air terjun itu air mengalir sampai ke sungai-sungai. Terus Frater juga melihat di sana ada rumah-rumah orang, rumah-rumah warga desa. Dan juga selain itu juga ada sawah-sawah dan kebun-kebun. Jadi air yang dari air terjun itu mengalir sampai ke rumah-rumah warga, sampai ke sawah-sawah, dan juga sampai ke kebun-kebun. Sejak dulu Frater pernah diajari sama gurunya Frater ketika SD. Jadi ketika Frater jalan-jalan ke hutan, terus Frater tersesat, kata guru SD Frater disuruh untuk mendengarkan suara aliran air adik-adik. Jadi ketika Frater tersesat, Frater harus mendengarkan suara aliran air. Nah, dari situ kalau Frater sudah mendengarkan suara aliran air, Frater bisa mengikuti arus air itu. Kalau Frater mengikuti aliran air itu, Frater tidak akan tersesat lagi, karena Frater akan bertemu dengan rumah-rumah warga, sawah, dan lain sebagainya. Nah, melalui bacaan yang sudah kita dengarkan dan juga melalui cerita Frater tadi, kita bisa merenungkan banyak hal adik-adik. Kita tahu bahwa di Minggu Advent yang pertama kemarin, kita sudah belajar tentang sakramen baptis. Jadi, sakramen itu adalah sarana tanda cinta kasih Allah dalam hidup kita manusia. Jadi, melalui sakramen baptis, kita dipersatukan dalam cinta dengan Yesus Kristus, sehingga kita menjadi tubuh Kristus dan Kristus sendiri sebagai kepalanya. Adik-adik, kasih Allah itu melimpah dalam hidup kita, dari kita kecil sampai pada hari ini. Nah, melalui sakramen baptis, melalui kasih yang kita terima dari Allah itu, kita dimampukan untuk mengetahui dalam iman mengenai apa saja perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Sebagai anak Allah yang sudah menerima sakramen baptis, kita sudah menerima rahmat dari Allah, rahmat yang melimpah, seperti air terjun yang senantiasa mengalir
dari atas ke bawah. Allah senantiasa mengalirkan cinta kasih-Nya kepada kita semua manusia. Nah, tugas kita adik-adik adalah mengalirkan rahmat itu kepada semua orang yang kita temui, mulai dari keluarga, teman-teman di rumah, ataupun teman-teman di sekolah. Seperti air terjun yang airnya mengalir ke sungai-sungai, terus kemudian mengalir ke sawah, mengalir ke kebun, mengalir hingga dekat rumah dari warga. Itulah diri kita yang harus mengalirkan rahmat itu kepada semua orang. Adik-adik pernah bayangkan gak sih kalau misalnya sungai itu menjadi kering, airnya tidak mengalir, bagaimana ya? Ya mungkin sawah-sawah dan kebun-kebun akan jadi kering dan kita tidak bisa makan nasi ya adik-adik. Atau mungkin juga kalau air sungainya kering, orang-orang di sekitar sana, warga-warga desa tidak bisa mengambilnya untuk minum ataupun untuk cuci pakaian atau untuk mandi dan lain-lain. Jadi sangat susah sekali ya adik-adik ketika air itu tidak bisa mengalir sampai pada sawah-sawah dan juga rumah-rumah warga. Tugas kita adik-adik yang sudah diberi rahmat berkat sakramen baptis ini, kita harus mengalirkan rahmat itu sampai kepada semua orang, supaya semua orang juga merasakan cinta kasih Allah. Caranya bagaimana ya, Frater? Ya, kita melalui sakramen baptis sudah diberitahu ya, juga melalui pengajaran-pengajaran tentang mana perbuatan baik yang harus kita lakukan dan perbuatan buruk yang tidak boleh kita lakukan. Nah, perbuatan-perbuatan baik inilah yang membuat aliran cinta kasih itu mengalir kepada semua orang. Sedangkan ketika kita berbuat buruk, kita berbuat jahat, aliran sungai itu terhambat. Seperti kalau misalnya adik-adik melihat di sungai ada sampah-sampah, itu menghambat aliran sungai sehingga membuat pemukiman menjadi banjir dan lain-lain sebagainya. Rahmat Allah senantiasa mengalir tanpa henti, seperti air terjun terus mengalir. Adik-adik semua, kita semua diutus untuk mengalirkan cinta kasih Allah itu pada semua orang yang kita temui. Jangan sampai kita malah menghambat aliran cinta rahmat Allah itu kepada teman-teman kita, atau kepada keluarga kita, atau semua saja yang kita temui. Semoga kita semua senantiasa dikuatkan oleh Allah agar kita dapat menjadi aliran cinta kasih-Nya kepada semua orang melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkat Allah selalu melimpah kepada kita. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi ya dengan Kak Ana. Di pertemuan kedua kali ini, kita akan membuat tabungan kasih. Nah, tabungan kasih ini akan diisi perbuatan-perbuatan baik yang kalian lakukan, kalian tulis lalu dimasukkan di sini. Nah, gimana cara membuatnya? Yuk kita buat bersama-sama ya. Nah, adik-adik, ntar kita buat seperti ini ya, kayak yang tadi kakak tunjukin. Nah, sekarang kita siapin barang-barangnya dulu ya. Nih Kak Ana sudah menyiapkan, ada spidol, ini boleh spidol warna merah, warna apapun boleh, biru, kertas, boleh kertas putih atau kertas warna, ada juga cat air, nanti sama kuasnya ya, terus gunting, lalu ini kresek atau plastik boleh ya. Lalu gelasnya, gelas bekas, ini Kak Ana pakai yang ini, boleh juga yang pakai yang seperti ini, bebas ya. Lalu ada karet. Sekarang yang pertama kita buat dulu celengannya ya, tabungannya. Ini kita bungkus di sini pakai kresek ini. Nah, kita bungkus seperti ini. Nah, seperti ini ya. Yang rapet ya, gini, lalu dikaret ya. Nih, dikaret seperti ini. Nah, cukup 2 kali aja, lalu kita rapiin ya karetnya ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini digunting adik-adik. Ini bagian ininya digunting ya. Digunting ini sampai supaya rapi ya. Yuk kita gunting dulu ya.
Setelah digunting masih ada seperti ini ya. Ini kan jelek ya adik-adik ya. Supaya bagus dinaikkan ke atas gini, lalu diisolasi ya adik-adik ya. Nah, lalu kita isolasi nih, pakai isolasi bening seperti ini. Nah, ditutupin ke atas gini jadi supaya nggak kelihatan kayak gitu. Nah, ini sudah diisolasi ya sama kakak ya. Nah, jadinya kayak gini. Terus bagian tengah ini jangan lupa dilubangi ya di sini. Nah, seperti ini. Lalu sekarang kita hias ya. Ini bisa dihias macam-macam. Nanti seperti ini kita tulis di bagian tengahnya ini ada ayat emasnya dari Filipi bab 1 ayat 9b. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kalian tulis seperti ini boleh atau kayak gimana nanti kalian bisa kreasikan ya. Lalu dihias nih seperti ini. Nah, ini dikasih lubang. Lubang ini nanti untuk tempat masuknya kertas ya. Jadi ntar kalian buat kertas bentuk love seperti ini. Kecil-kecil kalian untuk nulis perbuatan baik yang kalian lakukan setiap harinya. Sekarang kakak kasih tahu cara untuk membuat kertas bentuk love ya. Ini nanti kalian simpan. Nah, kertas bentuk love ini kita tekuk seperti ini. Kertasnya kita potong, kita tekuk-tekuk jadi 4 boleh. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, 4. Lalu kita gambar love. Gambarnya di sisi yang sebelah sini ya. Di sini ya. Ini yang kebuka, ini gambarnya di sini. Nah, gambar setengah love ya, setengah love di sini. Ini yang kebuka nih di sini. Nah, lalu kita potong. Nah, sudah bentuk love. Nah, seperti ini. Ini kita rapikan bisa ya. Supaya nggak kelihatan. Nah, seperti ini sudah bentuk love. Ini nanti kalian tulis perbuatan baik yang kalian lakukan lalu dimasukkan ke sini, ke celengan ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini berisi tabungan kasih kalian, tabungan perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan kasih yang kalian lakukan. Nah, seperti ini aktivitasnya. Selamat mencoba adik-adik. Nah, adik-adik tadi sudah buat tabungan kasih ya. Jangan lupa diisi ya tabungan kasihnya. Sekarang kita belajar tentang 2 menit ajaran iman Katolik. Kali ini kita belajar di nomor 42 ya, tentang kebebasan manusia. Apa sih kebebasan manusia itu? Kebebasan manusia adalah kekuatan yang diberikan Tuhan untuk kita dapat bertindak atas kemauan kita sendiri. Karena kita bebas, kita bertanggung jawab atas apa tindakan kita. Nah, Tuhan mengharapkan kita menggunakan kebebasan untuk memilih apa yang baik. Nah, itu tadi 2 menit ajaran iman Katolik. Sampai ketemu lagi ya. Sekarang kita tutup dengan lagu penutup dan doa. Oke adik-adik, hari ini kita sudah belajar mengenai buah-buah kebenaran. Yuk, Kak Iren mau ajak adik-adik untuk bersama-sama berdoa. Kita mau mohon pada Tuhan agar hidup kita bisa selalu menghasilkan buah-buah kebenaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Biak Online pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang menghasilkan buah-buah kebenaran.
Kami mau menjadi anak-anak yang selalu dekat denganmu, menjadi anak yang taat. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin hari ini belum bisa mengikuti via online. Biarlah minggu depan Tuhan Kau panggil mereka agar mereka bisa mengikuti via online bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Jangan lupa mengerjakan aktivitasnya ya. God bless you.